Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya, Regin Salsabila Hidayat. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai hukum Archimedes. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat dan juga mendapatkan pemahaman ilmu yang maksimal. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari hukum Archimedes yang merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam prinsip fluida statis. Jika kamu penasaran, yuk ikuti terus pembelajaran hari ini. Perhatikan peristiwa yang terjadi. Menurutmu, apa yang dialami oleh orang tersebut? Ya, benar. Apakah kamu pernah merasa berat saat berjalan di atas air? Atau terasa berat saat kamu ingin bergerak di dalam air? Hal ini terjadi dikarenakan ada gaya lain yang bekerja pada tubuh kita ketika kita bergerak di dalam air. Gaya apakah tersebut? Kita akan mempelajarinya pada bab ini. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip hukum Archimedes yang berlaku pada kegiatan kita di dalam air. Adanya peristiwa tersebut menginisiasi munculnya sebuah hukum yang dikenal dengan hukum Archimedes. Dengan bunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Yang mana secara matematis hukum tersebut dapat dinyatakan dengan FA sama dengan WF, yang mana FA adalah gaya apung yang dialami sebuah benda dan WF adalah berat fluida yang dipindahkannya. Untuk pemahaman lebih lanjut, perhatikan ilustrasi berikut ini. Memahami berat zat cair yang dipindahkan. Pada ilustrasi ini disajikan sebuah wadah yang terisi penuh air atau fluida, kemudian sebuah balok dicelupkan ke dalamnya, dan ada sebagian fluida yang berpindah. Hal ini menunjukkan adanya gaya angkat yang dialami sebuah benda, nilainya sama besar berat fluida yang dipindahkan, atau secara matematis dapat dinyatakan dengan FA sama dengan WF, yang mana berat zat cair yang dipindahkan oleh benda yang tercelup ke dalam zat cair tersebut dinyatakan dengan WF sama dengan M fluida G, atau rho fluida, volume fluida, dan G. Yang mana M melambangkan massa fluida dan G melambangkan percepatan gravitasi. Saat dijabarkan menjadi massa jenis fluida dikalikan dengan volume fluida dikalikan percepatan gravitasi. Sedangkan ketika sebuah benda tercelup seluruhnya ke dalam suatu zat cair, ia memiliki gaya angkat ke atas yang nilainya sama dengan selisih berat benda tersebut ketika di udara dengan berat benda tersebut ketika berada di dalam zat cair, yang secara matematis dinyatakan dengan FA sama dengan WU min WF, yang mana FA merupakan gaya angkat atau gaya apung yang dialami oleh sebuah benda, dan WU merupakan berat benda ketika berada di udara, dan WF merupakan berat benda ketika berada di dalam zat cair. Pada hukum Archimedes, terdapat 3 keadaan benda yang berlaku. Yang pertama adalah benda mengapung, yang kedua adalah benda melayang, yang ketiga adalah benda tenggelam. Benda dikatakan terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Secara matematis, benda terapung dapat 2 gaya, yaitu gaya angkat dan juga gaya berat yang dimiliki oleh benda tersebut.
Dalam keadaan seimbang, dapat dinyatakan secara matematis bahwa W sama dengan FA, yang mana volume benda yang berada di atas permukaan zat cair lebih banyak daripada atau lebih besar daripada volume benda yang tercelup sebagian dalam fluida, maka rho benda atau massa jenis benda dapat dikatakan lebih kecil daripada massa jenis zat cair tersebut. Pada keadaan benda melayang, benda dapat dikatakan melayang dalam zat cair apabila posisi benda berada di bawah permukaan zat cair, namun tidak sampai menyentuh dasar tempat zat cair berada. Benda melayang dapat dua gaya, yaitu gaya angkat dan juga gaya berat. Dalam keadaan seimbang, maka dapat dinyatakan secara matematis bahwa W sama dengan FA, yang mana keseluruhan volume benda sama dengan volume benda yang tercelup di dalam zat cair, sehingga massa jenis benda dapat dikatakan sama dengan massa jenis zat cair. Sedangkan pada keadaan benda tenggelam, benda dapat dikatakan tenggelam ketika benda berada dalam zat cair dengan posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair tersebut berada. Pada benda tenggelam terjadi 3 gaya, yaitu W atau gaya berat benda, FA atau gaya apung, N gaya normal bidang yang dialami karena sentuhan antara permukaan benda dan juga dasar tempat zat cair tersebut berada. Dalam keadaan seimbang dapat dinyatakan dengan W lebih besar. Dalam keadaan seimbang dapat dikatakan dengan W sama dengan N plus FA, yang mana W lebih besar dari FA, sehingga dapat disimpulkan bahwa massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, sehingga benda dapat dikatakan tenggelam. Salah satu penerapan prinsip hukum Archimedes adalah pada kapal selam. Kapal selam menerapkan prinsip hukum Archimedes dan gaya angkat benda agar kapal selam dapat tenggelam, melayang, ataupun mengapung sesuai dengan kebutuhan kapal selam di perairan. Yuk, coba cari tahu penerapan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Temukan minimal 3 penerapan prinsip hukum Archimedes. Catat dan buat pernyataan serta kesimpulan bagaimana peristiwa tersebut dapat dikatakan menerapkan prinsip hukum Archimedes. Nah, untuk pembelajaran hukum Archimedes akan berakhir pada pertemuan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat meninggalkan komentar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mengenai apa sih itu hukum Archimedes dan bagaimana seluk-beluk di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.